Wabarakatuh. Ayo, jangan pencet-pencet. Ini ya, offin dulu berbagi layarnya. Baik, Alhamdulillah. Ini tadi melihat Rabbi srohi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah hari ini adalah hari Ramadan keberapa? Lima. Masya Allah Rashid doang yang jawab. Yang lain masih pada tidur ya. Bapak Farhan, Bapak Ahdan, Bapak Kim, Fatan Alfa, Lima. Pak Ida, Ryuzaki, Adi Darmawan, atau siapa namanya lupa. Nah, dan Ozil, Hamzah, Patah, Aidan, Abdul Jabbar, Ibrahim, dan Zikri. Tapi insya Allah hari kelima ini kita akan membahas seri selanjutnya setelah kita mengenal di awal adalah Belum gimana datang. menghadapi bulan Ramadan, kemudian masuk ke tanda-tanda hari kiamat, kemudian dia hari keempat kemarin terakhir adalah munculnya Imam Mahdi. Insya Allah hari ini kita akan membahas oleh Ustaz Abdul tentang kemunculan Dajjal atau dan ciri-cirinya mungkin nanti. Insya Allah akan disampaikan. Taib, Insya Allah untuk mempersingkat waktu dan tepat, Insya Allah akan persilakan silakan ke Abu Asma. Tafadhol. Syukur. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Baik, ayatullah bazannya Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, setelah kita membahas tentang tanda-tanda kiamat, kemudian kemarin kita sudah membahas tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi seorang imam yang diberikan petunjuk. Kemudian di zamannya pula nanti akan ada yaitu Dajjal, ya, dan sebagaimana yang kemarin kita akan bahas sedikit tentang Dajjal, ya, tidak panjang kali lebar, tapi ya akan lumayan panjang, yang mudah-mudahan antum siapkan waktunya. Kalau nggak cukup nanti kita lanjut ke part yang kedua. Baik, yang pertama yang akan kita bahas tentang Dajjal kali ini adalah sebelumnya kita apa namanya kita kenal dulu arti Dajjal itu asalnya dari apa, ya. Dajjal asalnya itu berasal dari taghtiyah, at-taghtiyah, yang bermakna menutupi. Maka orang-orang yang berdusta itu disebut Dajjal karena ia menutupi apa? Kebenaran dengan kebatilan. Jadi Dajjal adalah yang menutupi kebenaran dengan kebatilan. Namun Dajjal yang akan kita bahas di sini, yang kita maksud di sini adalah Dajjal akbar, ya, Dajjal yang paling besar, karena ada kadzabun, orang yang berkata pun Dajjal. Tapi yang akan dibahas adalah Dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman, yang sezaman dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam, ya. Baik, Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, ya. Fitnah Dajjal ini merupakan fitnah yang paling besar, ya, sejak Allah menciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya itu lebih besar dari Dajjal. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan yang maksud di sini adalah tidak ada fitnah atau masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian. Lalu beliau menceritakan Dajjal, beliau bersabda, aku akan menceritakan kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya
Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi sekalipun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah mata, sedangkan Allah sama sekali. Hah? Jadi intinya adalah Belum. Enggak. Dajjal itu fitnahnya sangat besar, ya, sangat besar. Dajjal itu membawa dalam sebuah fitnahnya itu dia membawa dua sungai yang mengalir, ya, dua sungai yang mengalir. Yang salah satunya terlihat seperti air yang putih dan yang lainnya terlihat api yang menyala-nyala. Apabila seorang mendapati hal tersebut, maka hendaklah ia masuk ke sungai yang tampaknya api. Ya, pejamkan matanya, kemudian tundukkanlah kepalanya. Ya, kemudian minumlah. Dan itu adalah air yang sejuk. Kemudian Dajjal juga mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Menyuruh hujan untuk turun, lalu turun. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman. Ya, menghidupkan orang yang mati, dan seterusnya. Dari fitnah-fitnah yang sangat besar untuk kaum muslimin. Kita lanjutkan hadis tentang Dajjal. Tidaklah seorang nabi, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain memperingatkan kaumnya, ya, terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafar dan roya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Dan kan aku adalah nabi yang paling terakhir, kata Rasulullah SAW, aku adalah nabi yang paling terakhir, dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dajjal di sini dinamakan Al-Masih. Bagaimana sudah dibahas di sebelum kemarin, Dajjal dan Nabi Isa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki Al-Masih. Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Baik. Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya terusap, masih terusap, ya, tertutup. Artinya buta sebelah. Ya. Disebutkan pula bahwasannya ia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi untuk selama 40 hari. Artinya dia hidup selama 40 hari. Nanti dijelaskan yang hari-hari, satu hari, Segini dong, udah jam segini bilang. hari yang kemudian sehari yang lainnya seperti hari-hari seperti biasanya. Nanti jelaskan ini 40 hari itu, ya, yang satu hari itu seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, satu harinya seperti sepekan, dan satu hari, ya, hari-hari sisanya seperti hari-hari biasanya. Kemudian Al-Masih sendiri kadang ditujukan pada orang-orang yang alaihissalam, dan kadang pula Al-Masih disebutkan untuk orang-orang yang sesat lagi pendusta, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Baik, sekarang berita tentang kemunculan Dajjal adalah berita yang dalam hadis itu berita yang sangat mutawatir, berita yang banyak sekali. Ya, sebagian hadis mengenai Dajjal, ya, sudah dibacakan tadi di atas, sebelumnya sudah kita bacakan. Sebagian lainnya nanti akan kita temukan pada pembahasan kita yang lainnya tentang Dajjal. Intinya semua hadis-hadis yang ada di pembahasan tentang Dajjal ini di akhir zaman ini akan muncul. Dajjal, seorang manusia yang matanya buta sebelah, ya, mata kanannya buta sebelah yang keluar, ya, seperti anggur. Nanti akan kita baca ciri-ciri dari Dajjal, ya. Kita akan sebutkan ciri-ciri Dajjal. Baik, berita tentang Dajjal ini diriwayatkan oleh riwayat yang sangat banyak. Ya, derajat hadisnya mutawatir. Hadis yang menceritakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Karena itu orang-orang yang mengakui atau yang mengaku tidak beriman pada tentang turunnya Dajjal, tidak mengakui tentang Dajjal, maka ini sungguh aneh, ya. Karena hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi mengapa berita tentang Dajjal ini terkadang tidak disebutkan di dalam
Al-Qur'an, ya. Ya, tapi ada beberapa versi jawaban ya, ada beberapa jawaban tentang hal ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha." Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu tidak bermanfaat bagi iman seseorang kepada dirimu. Padahal dalam hadis ya disebutkan ya, 3 tanda jika semuanya telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan. Jadi pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu. Jadi pada hari itu datang ayat pada hari kiamat ya tentunya. Tidaklah bermanfaat lagi iman ya seseorang kepada dirinya sendiri. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan 3 tanda jika semua telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan seorang sebelumnya, yaitu pertama keluarnya Dajjal, binatang yang melata dabah, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis ini menunjukkan adanya kolerasi, ada hubungan ya antara ayat yang di atas sehingga dengan hadis yang tadi ya, sehingga sangat tepat sekali bahwasannya ini menunjukkan tentang adanya Dajjal nanti di akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwasannya Isa ibnu Maryam akan turun di akhir zaman seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, ya kepada siapa Isa ibnu Maryam sebelum kematiannya. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang adanya hari kiamat. Jadi benar-benar Isa akan turun di akhir zaman dan misi beliau, misi Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Maka cukuplah kita menyebut turunnya Nabi Isa itu akan menunjukkan tentang akan munculnya seorang manusia ya yang akan membuat kerusakan nanti di muka bumi, yaitu Dajjal, dan hanya Nabi Isa sajalah yang akan bisa membunuhnya. Apalagi antara Isa dan Dajjal, antara Nabi Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Ya, tadi sudah dibahas ya. Maka inilah adalah alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian alasan yang berikutnya adalah kenapa berita Dajjal juga tidak disebutkan. Sebenarnya ada isyarat yang menunjukkan berita Dajjal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tadi, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ya lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 57. Nah, yang dimaksud manusia, penciptaan manusia di sini adalah ya min khalqin nas, dari penciptaan manusia. Akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu ya lebih besar daripada penciptaan min khalqin nas, penciptaan manusia. Dan manusia yang disebut di sini adalah Dajjal. Ya, bagaimana yang menurut hal ini adalah hadis yang tadi kita sudah bacakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqu akbaru minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Allah ya menciptakan makhluk-makhluk tersebut ya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan oleh Allah hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Jadi di antara para ulama juga mengatakan, Al-Baghawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal. Jadi ujian yang paling besar atau terbesar adalah Dajjal. Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya. Yaitu orang-orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Ya. Mereka tidak mengetahui bahwasannya Dajjal adalah fitnah yang besar. Demikian pula pembahasan kita tentang Dajjal. Ya, tentang ciri-cirinya. Kita akan bahas tentang ciri-ciri Dajjal. Bagaimana sudah kita singgung tadi, ciri-ciri Dajjal adalah dia orangnya masih muda, ya, umurnya masih muda. Kemudian tadi sudah didengar juga di video, ya, kakinya bengkok, wajahnya merah, ya, pendek orangnya, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan anggur yang mengapung, di atas mata kirinya ada daging tumbuh,
Kemudian ada tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, fa, dan ro, itu kafir. Yang dapat dibaca oleh seorang setiap mukmin yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Dan Dajjal pula adalah seorang yang tidak bisa punya anak, ya mandul ya, tidak bisa punya anak. Tadi sudah kita bahas hadisnya, mamin nabiin illa waqad anzara ummatahul awar adzab. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah matanya. Ala innahu awar. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah tidaklah buta. Ya Allah tidaklah buta sebelah. Kemudian maktubun baina ini tertulis di antara kedua matanya, baina ainaihi, di antara kedua matanya ini kaf, fa, dan ro, ya. Ada huruf kaf, huruf fa, dan huruf ro. Yaqra'uhu kullu, dan bisa membacanya setiap muslim, baik yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Ya, di sini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi secara singkat ciri-ciri sifat Dajjal itu ciri-ciri seperti itu. Ya. Nah, kita akan jelaskan dulu kenapa Dajjal itu memiliki fitnah yang sangat besar, kemudian ciri-ciri yang bisa dilihat oleh kaum muslimin, akan tetapi banyak kaum muslimin yang tertipu. Ya, kita akan flashback dulu. Sebelum atau ketika muncul Dajjal ini, ya, jumlah kaum muslimin ini sangat banyak dan sangat kuat, semakin kuat, sangat banyak. Ya, namun mendekati keluarnya Dajjal, ya, kaum muslimin tertimpa malapetaka, tertimpa bala bencana, ya, yang amat berat, ya, ujian yang sangat berat, yaitu hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh gersang karena hujan nggak turun-turun, ya, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, ya, sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tumbuhan tanaman-tanamannya. Jadi sepertiga hujan tidak turun, sepertiga tumbuhan tidak tumbuh. Dan pada tahun kedua Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3, ya, 2/3-nya nggak turun. Kali ini tahun kedua 2/3 nggak turun, ya, dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuhan-tumbuhannya. Artinya 2/3 dari tumbuhan yang akan tumbuh nggak diturunin, nggak ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian di tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan, yang artinya nggak hujan-hujan tahun yang ketiga. Maka, ya, ia tidak akan meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, artinya tanaman semuanya tidak tumbuh. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada zaman itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tahmid. Akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Kemudian dengan sebab malapetaka seperti itu, ya, maka akan ketika Dajjal datang, maka akan menambah fitnah, menambah besar fitnahnya, karena Dajjal disebutkan tadi dia bisa menurunkan hujan, bisa berkata Allah mengizinkan dia hujan diturunkan dengan sebab perkataannya, ya, artinya Allah memberikan izin, ya, dengan sebab itu untuk membedakan mana orang yang terkena fitnah dan mana orang yang kuat keimanannya. Baik. Kemudian beberapa sifat-sifat Dajjal akan kita bahas, ya. Bahwasanya dari Abdullah bin Umar, beliau pernah bercerita, beliau ketika itu aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Kemudian tak tahunya ada seorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Beliau mengatakan, ini Isa ibnu Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seorang yang berbadannya besar, tadi disebutkan badannya besar, ya, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan seperti anggur, seolah-olah anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qattan. Ada zaman dulu Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah.
Kemudian dari Ubadah ibn Samit, Nabi SAW bersabda, ya, sungguh aku telah menceritakan perihal tentang Dajjal kepada kalian hingga aku khawatir kalian tak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok seperti O ya, tadi kakinya menjauh, bengkok, kemudian berambut keriting, buta sebelah kanannya, dan matanya tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwasannya Rob kalian tidak bermata juling. Artinya Rob kalian tidak bermata juling. Kalau karena Dajjal mengaku Rob, Dajjal mengaku dia adalah Tuhan yang mampu menurunkan hujan, mampu menumbuhkan tanaman tadi, ya, dan membawa sungai yang satu seperti air, yang satu seperti api. Ya, kalau yang masuk pada api dia selamat, kalau yang masuk pada air dia tidak selamat. Dari Ibnu Abbas bahwasan Nabi SAW beliau bersabda tentang Dajjal. Dajjal buta sebelah, ya, buta sebelah kanannya, buta sebelah, putih dan berkilau buta, seolah-olah kepalanya adalah kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza bin Qatan, bin Qatan, ya. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidak buta sebelahnya, matanya tidak buta sebelah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi yang telah diutus. Dan tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada kalian, pada umatnya tentang Dajjal. Dan sungguhnya aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan oleh kepada seorang pun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang bermata juling. Sedangkan Rob kalian matanya tidak, Rob kalian bukanlah bermata juling. Mata kanannya melotot, ya, keluar, melotot, tidak bisa dipungkiri melotot. Seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat. Ada kayak kalau kita melempar dahak itu kayak, ya, nempel di tembok itu kayak apa, ngalir gitu turun ke bawah, nah kayak gitu ya. Sedangkan mata kirinya itu seperti bintang yang terang, dan aku juga diberi penjelasan tentang ucapan dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir di dalamnya, serta gambaran neraka yang berwarna hitam beratap. Di antara mata Dajjal ini ada tulisan kafir, ya, sebagaimana innahu maktubun baina ainaihi kafir yaqra'u min kariha amalahu au yaqra'uhu kullu mu'min, ya. Sesungguhnya matanya ini tertulis, ya, di kedua matanya itu tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap uh, orang mukmin, orang yang beriman. Kemudian dalam hadis diceritakan juga bahwasannya Dajjal ini tidak memiliki keturunan. Dajjal seperti mandul tadi sudah disebutkan tadi bahwasannya huwa qimun la yuladu lahu. Dajjal itu mandul, tidak akan bisa punya anak, ya. Demikianlah penjelasan ringkas ini tentang Dajjal. Bahwasannya Dajjal itu memiliki, ya, secara ringkas Dajjal itu seorang manusia yang masih muda, wajahnya merah, kemudian orangnya pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, kakinya bengkok seperti huruf O gitu, ya, kakinya bengkok seperti huruf O, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya keluar seperti anggur gitu kan, nonjol keluar bagaikan buah anggur. Kemudian ada sebelah kirinya itu ada daging yang tumbuh. Kemudian tertulis di antara kedua matanya kafa dan roh yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Kemudian juga dia Dajjal adalah orang yang tidak bisa memiliki anak. Baik. Itu ciri-ciri secara singkatnya Dajjal, ya. Ciri-ciri secara singkatnya Dajjal. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika muncul Dajjal, maka berbagai fitnah ini akan terjadi, ya. Ketika Dajjal muncul, maka akan ada fitnah, ya. Dan Dajjal ini sebagaimana tadi yang disebutkan dalam video tadi, dia adalah manusia yang penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, dan mustahil dia adalah seorang Tuhan. Tadi ciri-cirinya sudah disebutkan, bahwasannya dia buta dan lain sebagainya, rambutnya keriting bengkok. Maka sudah jelas Dajjal ini sangat memiliki kekurangan yang besar, ya, dan memiliki aib atau kekurangan yang tidak bisa disembunyikan, ya. Maka mustahil
jika Dajjal ini yang mengklaim dirinya ini memiliki sifat ketuhanan. Karena kalau Tuhan itu tidak, pasti dia bisa menutupi aib. Enggak mungkin Tuhan punya aib. Tuhan punya kekurangan. Ya, maka sungguh tidak masuk akal jika ia mengaku dia adalah sebagai Rob, sebagai Tuhannya manusia. Karena Tuhan tidak mungkin buta matanya. Bagaimana tadi sabda Rasulullah SAW. Padahal Allah tidaklah buta matanya. Ya, sungguhnya tadi Allah tidaklah buta sebelah. Ya, ingatlah bahwasannya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah kanannya. Ingat, buta sebelah kanannya, matanya keluar seperti anggur ya. Sedangkan matanya itu seperti buah anggur yang keluar, yang menjorok keluar. Kemudian di antara tadi cacatnya itu kakinya itu berbentuk bengkok ya. Kakinya itu bengkok menjauh, lututnya menjauh. Jadi kalau kaki itu bentuk seperti ini, lututnya menjauh. Jadi paha mendekat, kakinya mendekat, tapi lututnya menjauh. Peter O kalau bahasa gitu ya, kayak jago main bola kalau kata orang. Tapi itu parah, menjauhnya itu parah sekali, seperti membentuk huruf O. Ya bengkoknya lihat banget cacatnya. Nah, penjelasan menunjukkan ini aib ini menunjukkan bahwasannya Dajjal itu adalah bukan Tuhan. Ya, maka tentu kalau dia adalah Tuhan maka dia bisa menghilangkan aibnya dan tidak mungkin Tuhan punya aib. Ya, jika ia tidak bisa menghilangkan aibnya sendiri maka menunjukkan dia tidak mungkin kalau dia itu Tuhan. Maka dia adalah seorang manusia biasa, makhluk biasa. Ya, keadaan Dajjal ini yang buta sebelah adalah begitu tampak dan tidak bisa dipungkiri. Ya, dia tidak bisa menghilangkan butanya dia. Dan orang yang tahu ya aib ini begitu nampak bagi orang yang pengetahui, orang yang alim ataupun orang yang awam sekalipun dia akan mengetahui kalau Dajjal itu matanya buta sebelah ya, sehingga tidak perlu lagi butuh dalil yang lain, tidak perlu pakai akal dan lain sebagainya. Kalau orang yang matanya buta tidak mungkin dia adalah Tuhan ya. Sekarang kita sebutkan fitnah-fitnah Dajjal. Dajjal itu memiliki berbagai macam fitnah. Di antaranya dia orang yang cepat, ya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu cepat sekali. Ya diceritakan dalam sebuah hadis mengenai kecepatan Dajjal yang berjalan di muka bumi ini. Ya, al-ghaithi istadbarathu arih seperti angin ya. Al-ghais seperti hujan. Ya, istadbarathu arih yang diakhiri dengan angin. Seperti hujan yang diakhiri dengan angin. Artinya hujan angin. Cepat. Ya. Dajjal akan mengitari seluruh bumi kecuali dua tempat. Ya, yaitu Makkah dan Madinah. Jadi Dajjal berjalan di muka bumi dengan sangat cepat. Ya, seperti hujan yang ditiup angin. Artinya hujan apa ya? Hujan angin lah ya. Hujan yang tiup angin itu hujan angin. Seperti tadi. Kalau ghaisi istadbaratu arrih. Ya seperti hujan yang diiringi dengan angin. Kemudian ia akan masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah. Karena kedua kota tersebut ya dijaga oleh para malaikat. Baik, kita sebutkan hadisnya. Dajjal tidak akan masuk ke dalam kota Madinah. Tidak ada negeri pun ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Artinya semua kota dapat dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada malaikat yang menjaganya, malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan bergoncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang kafir dan juga orang munafik daripadanya. Jadi ketika Madinah berguncang 3 kali, maka keluarlah orang-orang kafir dan munafik. Ya, kaum munafik laki-laki dan perempuan akan keluar menuju Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah disebut Yaumul Khalas, yaitu hari pembalasan. Dan di riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke keempat masjid. Ya, tidak akan masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa,
dan juga Masjid At-Tur. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad ya dengan rawi-rawi yang sahih. Jadi ada selain Makkah dan Madinah, tempat yang tidak dimasuki adalah 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga Masjid At-Tur. Baik. Yang kedua, fitnah dengan jannah, surga dan neraka. Tadi yang sudah disebutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan inna ma'hu ma'an wa naron. Ya, fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahdiku. Sesungguhnya bersamanya itu ada air dan api. Ya, apanya adalah air yang dingin ya. Apinya adalah air yang dingin dan airnya adalah api yang panas. Jadi kalau air itu justru itu adalah ya api yang panas. Kalau apinya justru apinya itu adalah air yang dingin. Ya. Jadi fala tahliku, maka karena itu janganlah kalian binasa. Maka kalau nauzubillah min dzalik ya, kalau kita bertemu dengan fitnah ini, dajjal ini, maka kita pilih apinya. Jangan kita pilih sungai dari air yang sejuk itu, ya. Innamahu ma'an wa naran. Innamahu ma'an wa naran. Sesungguhnya bersama dia itu ada air dan api. Ya, panaruhu ma'un baridun. Maka air apinya itu adalah air yang sangat dingin, yang sejuk. Wa ma'uhu, sedangkan airnya adalah narun, adalah api. Fala tahliku, maka kalian janganlah binasa. Jadi pilih kalau ketemu, auzubillah min dzalik ya. Kalau andai kata ketemu, pilihlah apinya, sungai yang terbuat dari api. Dia membawa 2 sungai yang mengalir, satu sungai api, yang satu sungai dari air. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, yang lainnya secara kasat mata berupa api yang mengejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api. Ya, kalau surga api itu justru surga ya. Dan hendaklah ia menutup matanya, kemudian hendaklah dia menundukkan kepalanya, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air yang tadi ya, seperti tadi. Kita lihat api itu, maka justru masuklah, tundukkan kepala kita, maka minumlah. Jamkan mata, maka minumlah. Ya, karena itu adalah air yang sejuk. Hadis ini fitnah yang berikutnya adalah meminta tolong pada syaitan. Kita lakukan bahwasan Dajjal ini dia berkongsi ya. Dia bekerjasama dengan syaitan dari bangsa jin. Ya. Dan sudah amat maklum bahwasannya syaitan tidaklah mungkin mengabdi kepada kecuali pada orang-orang yang benar sesat dan mengabdi kepada selain itu. Ya. Akan kerjasama dengan. Maka perhatikanlah hadis berikut ini. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati. Apakah kamu akan bersaksi bahwa Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutlah ikutlah Dajjal itu. Sungguhnya dia adalah Rabbmu. Ya, jadi kerjasama antara setan dan Dajjal. Ya. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah benda mati dan hewan patuh semuanya akan perintah Dajjal. Ya, benda mati dan hewan patuh akan perintah Dajjal. Disebutkan dalam hadis, ya Dajjal itu mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuhan. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Ya. Kemudian lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata, keluarkan harta simpanan. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Ya, mengerikan sekali ya. Langit disuruh turun hujan. Bumi suruh. Sudah 3 tahun kekeringan, tidak turun hujan, tidak tumbuh tumbuhannya. Ketika itu datang Dajjal,
kemudian memerintahkan bumi langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan, dan bumi menumbuhkan tumbuhannya, langit menurunkan hujannya, maka ini adalah fitnah yang sangat besar, yang mengerikan, yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian dalam sebuah riwayat juga, Dajjal pernah membunuh seorang pemuda yang Muslim, ya. Kemudian dalam sebuah kisah ini Rasulullah SAW pernah berbicara panjang lebar tentang Dajjal. Kemudian sebagiannya disebutkan dalam sebuah hadis yang Dajjal itu datang dan diharamkan masuk jalan Madinah, lalu lantas ia singgah di lokasi yang tak ada tumbuhan dekat Madinah. Ya, ketika mau masuk Madinah dia tidak bisa masuk, kemudian dia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuhan di dekat Madinah tersebut. Kemudian ada seorang yang mendatanginya, ya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau diantara manusia terbaik. Dia berkata, saya bersaksi bahwasannya engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal mengatakan, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini, lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Mereka menjawab tidak. Maka Dajjal pun membunuh orang tersebut, kemudian menghidupkannya. Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu. Ya, lantas Dajjal ingin bunuh orang itu, namun dia tidak bisa lagi, ya, menguasainya. Artinya, ketika belum dibunuh saja dia sudah paham kalau itu dia adalah Dajjal. Apalagi ketika sudah dibunuh kemudian dihidupkan lagi. Nah, sudah dibunuh kemudian hidup lagi. Kalau manusia yang bisa berbuat seperti itu, kalau sudah dikabarkan sama Rasulullah nanti ada seorang manusia yang mampu melakukan hal tersebut bahwasanya dia adalah Dajjal, maka jelas, maka dia adalah Dajjal, makin jelas lagi, ya. Tadi aja sebelumnya sudah jelas kalau dia adalah Dajjal, kemudian tambah lagi, ya, dibunuh kemudian dihidupkan lagi. Kata orang itu, sekarang saya lebih waspada lagi, ya. Maka Dajjal ketika itu ingin membunuh orang itu lagi, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian disebutkan dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang panjang, Dajjal muncul lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kamu mau kemana? Mukmin itu menjawab, Anda kok orang yang muncul itu? Kata Dajjal. Mereka menjawab, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami, ya, pada Tuhan kami, apa kau tidak beriman pada Tuhan kami? Mukmin itu menjawab, Rabb kami tidaklah samar, ya. Mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Ya, akhirnya mereka membawanya menuju Dajjal. Ya, saat orang mukmin melihatnya, dia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Dia berkata, ambil dan belahlah dia. Maka punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kamu tidak beriman kepadaku? Menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Ya, lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepalanya hingga pertengahan di antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara potongan tubuh itu. Lewatin, ya. Berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepadanya, apa kamu beriman kepadaku? Lalu ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Sementara antara leher dan tulang selangkangannya, tulang kakinya itu ya diberi tembaga. Tapi Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu dia ambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempar ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilempar ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Jadi ada orang yang seperti itu, ya. Ya. Sebelum bertemu Dajjal dia sudah yakin bahwasanya itu Dajjal, dan ketika dibunuh maka dia juga tambah yakin kalau sana itu adalah Dajjal. Nah, itu ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari dan fitnah-fitnah Dajjal, ya. Baik, masih lanjut lagi. Satu lagi, ya.
kita akan bahas tentang munculnya Dajjal, tempat keluarnya Dajjal. Dia akan keluar di mana? Ya, Dajjal muncul atau tempat munculnya itu dari arah Khorasan, ya, dari timur, dari arah Khorasan. Kalau sekarang itu terletak di Iran, Iran Timur, ya. Kemudian akan diiringi olehnya 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sebuah kota di tengah kota Iran, ya. Secara singkat seperti itu. Tapi kita lihat ya, di sini Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri Persia, dari Iran tadi ya, Khorasan tadi disebut Khorasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Dajjal itu akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khorasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat di antara Irak dan Syam. Ya, di antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu sampai Nabi SAW disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kirinya. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Kemudian juga Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan, ya akan keluar, akan mengikutinya 70.000 orang Yahudi Asbahan, akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan menjadi pengikutnya. Dan Imam Ibnu Katsir juga, ya Ibnu Katsir berkata bahwasannya munculnya Dajjal adalah dari Asbahan, dari daerah yang disebut dengan nama Yahudiyah. Kemudian tadi sebutkan lagi Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Ya, Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah Makkah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Ya, Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Baik. Dalam sebuah hadis, ya singkatnya, dalam sebuah hadis yang riwayat Fatimiyah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Dajjal mengatakan, aku akan keluar dan menelusuri bumi. Tidaklah aku akan membiarkan suatu daerah kecuali pasti akan aku singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Thaibah, yakni Madinah Nabawiyah. Thaibah adalah nama Madinah Nabawiyah. Kemudian kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tak kala aku ingin memasuki salah satu kota dari kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadang dengan pedang yang mengkilap, dan setiap jalan ada malaikat yang menjaganya. Artinya Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya. Dan juga Dajjal tadi sebutkan tidak bisa masuk dalam 4 masjid. Nah, disebutkan berapa lama tadi Dajjal berjalan? Dajjal berjalan, ya, dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW menjelaskan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Mereka berkata, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau bersabda, selama 40 hari. Artinya Dajjal cuma hidup 40 hari. Di mana satu harinya seperti setahun, satu hari lainnya seperti sebulan, dan satu hari lagi seperti satu Jumat, artinya satu pekan. Satu harinya lagi seperti hari H, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari yang biasa. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja? Tidak. Namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Jadi artinya tetap satu hari itu sholatnya tetap selama kayak orang selama setahun. Tapi dikira-kira waktunya. Jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dajjal hidup cuma 40 tahun, tapi satu hari yang pertama itu seperti setahun. Yang kedua seperti 1 bulan, jadi setahun sebulan. Yang ketiga sepekan, setahun sebulan sepekan. Sisanya 37 hari. 37 hari ditambah sepekan, berarti 44 hari ya. 44 hari berarti 1 tahun 2 bulan 14 hari. 1 tahun 2 bulan 2 pekan. Itu Dajjal hidup cuma 1 tahun. Kalau dihitung secara matematika ya, 1 tahun 2 bulan 2 pekan.
Karena 1 tahun yang pertama seperti 1 hari yang pertama seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan, 1 hari berikutnya seperti 1 pekan atau 1 Jumat, dari Jumat ketemu Jumat, dan hari-hari yang berikutnya seperti hari-hari yang biasa. Terus gimana sholatnya? Baik. Jadi inilah ya yang dibahas tentang tempat-tempat Dajjal, kemudian tempat-tempat yang bisa dimasuki Dajjal, nilai Dajjal. Nanti kita bahas tidak mungkin kan. Ini adalah tentang nanti akan munculnya Dajjal, kematiannya Dajjal di tangan Nabi Isa terakhir ya. Kemudian dan nanti bagaimana caranya Dajjal juga. Tapi sebelumnya nanti akan dibahas tentang apa namanya? Tentang ini ya. Siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasannya yang mengikut Dajjal itu 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Tapi nanti siapa lagi yang akan mengikuti Dajjal? Ya, nanti setelah itu baru kita bagaimana cara kita berlindung dari Dajjal. Ya, fitnah Dajjal ini bagaimana kita berlindungnya. Kemudian nanti yang terakhir adalah terbunuhnya Dajjal. Atau mungkin bisa dibahas dulu tentang terbunuhnya Dajjal. Dan yang terakhir adalah bagaimana penjagaan diri kita agar kita terlindung dari fitnah Al-Masih Dajjal. Baik, mungkin itulah sedikit pembahasan tentang ya Dajjal. Ya, jadi panjang ya, tentang Dajjal ini panjang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana siapa saja yang mengikuti Dajjal. Ya, apakah hanya 70.000 orang Yahudian, orang-orang Yahudi. Ternyata ya hal tersebut pun diingkari oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin mengingkari tentang adanya Dajjal. Nanti kita akan bahas siapa saja kaum yang mengingkari atau orang-orang yang mengingkari tentang akan turunnya atau akan munculnya Al-Masih Dajjal. Tapi ini mungkin yang sedikit dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak kembalikan kepada Abu Rayyan. Tafadhal ya Abu Rayyan. Ada Ustaz Aditnya? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada langsung aja. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Enggak. No, Tidak. ada. Ada. Enggak ada. Tidak ada. Coba kalau gitu Ustaz yang bertanya. Mana yang bertanya? Tidak. Ini ada warnanya, mana warna yang Baik, sebutkan ciri-ciri Dajjal. Mata satu, Pak. Mata satu. Matanya Bengkok, kakinya bengkok. matanya 2, kakinya bengkok Rambutnya ya. keriting. Rambutnya keriting. Ya, kakinya bengkok seperti huruf O. Apa dan Rambutnya keriting. Yang kanan apa? Keluar seperti Buta kayak angin. kita keluar seperti anggur. Kemudian ada Rambutnya keriting. dagingnya, rambutnya keriting. Kulitnya apa? Kakinya patah. Cacat ya. Ya, bengkok. kakinya. Warna kulitnya apa? Udah kakinya merah. Warna kulitnya merah. Nah, terus badannya tinggi atau pendek? Pendek. 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 Kecil. Pendek bulat. Pendek bulat. Gak ada bulatnya, keterangan bulatnya. Badannya besar apa kecil? Besar apa kurus? Besar ya, besar. Dia membawa apa? Dia membawa apa? Bawah sungai. Bawa sungai. Sungainya? Ada 2. Lihat, yang satu sungai apa? Api. Sungai api. Sungai api. Sungai api dan sungai Air. Air. Yang api itu surga apa neraka?
Api, api. Surga, surga. Enggak, yang sungai itu adalah surga. Surga itu mah. yang sungai air itu justru apa? Neraka. Kemudian siapa yang ikut tadi? Yang ikut tadi siapa? Orang-orang apa? Orang-orang Yang jadi pengikutnya? kafir. Orang-orang kafir. Orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi dari bangsa Yahudi Asbahan. Ya lahir dia turunnya di mana, munculnya di mana? Nama kotanya? Iran. Iran. Kalau sekarang Iran. Kalau sebutannya namanya apa? Timur. Dari timur apa? Kuro? Lagi juga main ham. Selatan. Ya, di matanya, di antara dua matanya ada tulisan apa? Kafir. Kafir. Baca enggak? Kafir. Baca enggak? Bisa ya, bisa dibaca ya. Kemudian tempat yang nggak bisa dimasukin, kota yang nggak bisa dimasukin ada berapa? Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Kalau masjid Masjid Al-Mekah, Masjid Nabawi, Mekah dan Madinah. Masjid Tur. bisa dimasukin masjid apa aja? Masjid Atur. Masjid Atur, Masjid Atur. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Oh iya, Haram. Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa sama Masjid Atur. Atur. Baik. Tadi Dajjal itu hidupnya berapa hari? Apa berapa bulan? Apa berapa tahun? 3 Hah? hari. 40 hari. 40 hari. 40 hari. Satu hari yang pertama bagaikan seperti apa? 1 tahun. 1 tahun. Tapi ini hakiki ya, beneran ya, bukan bohongan, bukan rasanya doang, bukan, tapi beneran seperti 1 tahun. Kemudian hari yang kedua seperti apa? Seperti 1 bulan. 1 bulan. Hari yang ketiga seperti apa? 1 pekan. Hari Jumat. Seperti 1 pekan atau 1 Jumat ya. Seperti 1 Jumat atau 1 pekan. Hari yang sisanya seperti apa? Seperti hari biasa. Biasa. Nah, itu intinya. Ya, secara singkat itu intinya. Dajjal adalah manusia. Manusia bukan Dajjal. Manusia. Manusia. Nah, dia kerjasama sama siapa? Sama setan. Sama setan. Kejadiannya setan waktu itu ceritanya tentang apa? Ngebohongin seorang mukmin ya, bahwasannya dia bisa menghidupkan siapa? Yang tuanya udah mati. Yang sudah meninggal. Orang tua. Orang tuanya sudah meninggal. Dia muncul setannya berubah bentuk seperti orang tuanya, kemudian ya setan itu ngasih tahu ke pemuda itu untuk ikut siapa? Dajjal, bahwasannya dia ada Tuhan. Nah, kenapa kita tidak kaum muslimin itu yakin tidak bisa mengikuti Dajjal? Karena Dajjal itu memiliki aib, memiliki kekurangan, dan tidak mungkin seorang Tuhan akan memiliki kekurangan. Baik. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tentang siapa saja yang mengikutinya, kemudian bagaimana dia terbunuh, kemudian juga akan dibunuh Dajjal itu bagaimana, ya di mana dibunuhnya, di kota apa dibunuhnya, kalau sekarang negara apa dibunuhnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menjaga diri kita dari fitnah Dajjal ini, ya. Baik. Kalau gitu nggak ada Ustadz Adit, Ustadz yang menutup. Ya, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Naftatim bidua kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Semoga Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nanti Farhan mau ngobrol ya? Enggak, gak ada teman. Gak ada teman, kan gak ada teman. Matan alfanya mana?
Hilang. Udah keluar. Sanlat kapan, Sat? Oh iya lupa. Aduh, satu lupa. Sanlat Sabtu Ahad insya Allah tanggal berapa tuh ya? 27-28 ya? Apa 28-29 ya? Lupa Ustaz. Daftarnya kemana ya? Sabtu Ahad tanggal berapa? Sabtu Ahad besok. Bukan, Sabtu Ahad. Pekan depannya lagi setelah PTS berakhir. Daftarnya di mana, Sat? Ketuanya? Nanti ada pendaftarannya. Tanggal 29.30 atau 28-29 ya. Pokoknya antara itu 28-29 atau 29-30 ya. Antara 28-29 atau 29-30. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kim. Ya, sanlat itu. Antara 28-29 atau 29-30. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.